Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas besar 2 dengan tema etika profesi dan profesionalisme kerja. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Rizky Mugianto dengan NIM 41520010002. Dan saya Muhammad Rizky dengan NIM 41520010010. Dengan saya Muhammad Diatul Kodri dengan NIM 41520010024. Dengan saya Gus Najendra Darmawan dengan NIM 41520010016. Masuk ke materi. Di sini ada pengertian etika. Etika atau etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan custom. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga ada kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Menurut Sidi Gajalba, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Ada dua macam etika dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama ada etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Yang kedua, ada etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Selanjutnya, ada sistem penilaian etika. Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu adalah pada perbuatan baik atau jahat, susila atau tidak susila. Perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa, bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti. Jadi suatu budi pekerti, pangkal penilaiannya adalah dari dalam jiwa, dari semasi berupa angan-angan, cita-cita, niat hati sampai ia lahir. Burhanuddin Salam, Dr. Andes menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan dinilai pada 3 tingkat. Yang pertama, semasi belum lahir menjadi perbuatan, jadi masih berupa rencana dalam hati atau niat. Yang kedua, setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu pekerti. Dan yang ketiga, akibat suatu perbuatan tersebut, yaitu baik dan buruk. Kata hati atau niat biasanya juga disebut karsa atau kehendak, kemauan atau will. Dan isi dari karsa inilah yang akan direalisasikan oleh perbuatan. Dalam hal merealisasikan ini ada 4 variabel yang terjadi. Yang pertama, tujuan baik, tetapi cara untuk mencapainya yang tidak baik. Yang kedua, tujuannya yang tidak baik, cara mencapainya kelihatannya baik. Yang ketiga, tujuannya tidak baik dan cara mencapainya juga tidak baik. Dan yang keempat, tujuannya baik dan cara mencapainya juga terlihat baik. Selanjutnya, yang akan membaca adalah Muhammad Rizky. Untuk Muhammad Rizky, dipersilakan. Oke, akan dilanjutkan dengan saya. Pengertian profesi. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang. Akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi, karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan, sedangkan kebalikannya. Pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu.
Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama. Secara umum ada beberapa ciri atau sifat pada profesi, yaitu yang pertama adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Dan yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan. Lanjut, ciri-ciri profesi. Secara umum, ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu yang pertama, adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Yang kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Selanjutnya, pengertian etika profesi. Etika profesi menurut Kaiser dalam Suhrawardi Lubis tahun 1994 halaman 6-7 adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, terhadap dampak profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Yang ketiga, otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional yang memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Diatul Qodri. Saya akan melanjutkan dari Muhammad Rizky. Profesionalisme kerja. Profesionalisme ialah sifat-sifat atau kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain. Sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seseorang profesional. Profesionalisme berasal daripada profesion, yang bermakna berhubungan dengan profesion dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Jadi, profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran, atau quality dari seseorang yang profesional. Menurut kami, profesional itu tersendiri berarti adalah seseorang pekerja yang menjalankan profesi, namun kita sering mengartikan bahwa sikap profesional itu adalah suatu sikap yang harus didirikan dalam diri kita. Dalam arti sikap, disiplin, konsisten, dan bekerja keras. Dalam melakukan tugas profesi, para profesional harus bertindak objektif. Artinya, bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap, malas, dan enggan bertindak. Menurut Soegito Reksodiharjo pada tahun 1989, yang artinya diberikan kepada kata profesi adalah suatu bidang kegiatan yang dijalankan oleh seseorang dan merupakan sumber nafkah bagi dirinya. Meskipun lazimnya profesi dikaitkan dengan taraf lulusan
akademi, atau universitas. Suatu profesi tidak mutlak harus dijalankan oleh seseorang sarjana. Menurut Quick Joshua Bro pada tahun 99, profesionalisme adalah suatu paham yang menginginkan dilakukan kegiatan tertentu dalam masyarakat. Berbekal keahlian dan berdasarkan rasa terpanggil serta ikrar menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian, selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang kesulitan dan di tengah gelapnya kehidupan. Konsep profesionalisme dalam penelitian Sumardi dijelaskan bahwa ia memiliki 5 muatan, yaitu afiliasi komunitas atau community affiliation. Yang kedua, kebutuhan untuk mandiri atau autonomic demand. Yang ketiga, keyakinan terhadap peraturan sendiri atau belief self-regulation. Yang keempat, dedikasi pada profesi. Dan yang kelima, mengukur derajat sikap profesi seseorang. Selanjutnya, ciri-ciri profesionalisme. Yang pertama, keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal. Yang kedua, meningkatkan dan memelihara image profesion. Dan ketiga, keinginan untuk sentiasa mengejar kesempatan mengembangkan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Yang keempat, mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesion. Tanpa profesionalisme, sebuah institusi, sebuah organisasi, sebuah perusahaan tidak akan bertahan lama dan langgeng. Karena jiwa profesionalisme inilah yang kehidupan setiap aktivitas yang ada di dalamnya. Seseorang akan terasa percuma jika jiwa profesional bila orang tersebut tidak mempunyai sebuah profesi. Sedangkan profesi itu bisa didapat dengan cara pendidikan atau pelatihan khusus, dan di samping itu pendidikan dan pelatihan khusus yang didapatnya akan terasa percuma bila orang tersebut belum mendapat unsur semangat kerja atau panggilan profesi. Di sini akan dilanjutkan oleh Gusnan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang watak profesionalisme. 3 watak kerja yang merupakan persyaratan dari setiap kegiatan pemberian jasa profesi ialah: pertama, bahwa kerja seorang profesional itu beritikat untuk merealisasikan kebijakan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah material. Kedua, bahwa kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan pelatihan yang panjang, eksklusif, dan berat. Ketiga, bahwa kerja seorang profesional diukur dari kualitas teknik dan kualitas moral, harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam sebuah organisasi profesi. Di samping istilah profesionalisme, ada istilah yaitu profesi. Profesi sering kita artikan dengan pekerjaan atau job kita sehari-hari, tetapi dalam kata profession berasal dari perbendaharaan Anglo-Saxon, tidak hanya terkandung pengertian pekerjaan saja. Profesi mengharuskan tidak hanya pengetahuan dan keahlian khusus melalui persiapan dan latihan, tetapi dalam arti profession terpaku juga suatu panggilan. Lanjut. Dengan begitu, maka arti profession mengandung 2 unsur. Pertama, unsur keahlian, dan kedua, unsur panggilan. Sehingga
sehingga seorang profesional harus memadukan dalam diri pribadinya kecakapan teknik yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan dan juga kematangan etik. Kode etik seorang profesionalisme. Kode etik profesional adalah salah satu alat kawalan sosial yang digunakan sebagai salah satu panduan dalam mendisiplinkan diri ke arah yang lebih beretika. Secara datarnya kode etik ini berfungsi sebagai pertama, inspirasi dan panduan. Kode etika profesional telah menjelaskan berbagai tingkah laku yang patut diamalkan dalam sebuah organisasi atau jabatan tersebut. Kode ini juga boleh dianggap sebagai landasan yang menjalankan berbagai kerja dengan lebih teratur dan lebih baik. Dengan panduan dan peraturan amalan-amalan kerja, kode etika boleh memandu dan mengingatkan ahli-ahli profesional mengenai keputusan yang perlu diambil dan tingkah laku yang sepatutnya apabila berada di dalam suatu keadaan. Yang kedua, pencegahan dan disiplin. Kode-kode etika digunakan khususnya oleh badan-badan profesional sebagai asas untuk menyiasat sembarang penyelewengan ahli-ahlinya apabila terdapat sembarang aduan diterima. Aduan-aduan ini akan dapat mengurangkan penyalahgunaan kuasa oleh mereka yang berkuasa dan berpangkat serta mempunyai kedudukan tertentu dalam sebuah organisasi atau jabatan. Selain itu, ia juga dapat menggelakkan penggunaan maklumat-maklumat rahasia syarikat atau jabatan untuk kepentingan diri sendiri. 3. Memelihara maruah profession. Kode-kode etika memberi satu gambaran kepada semua pihak tentang image positif setiap profession karena setiap ahli terikat dengan satu standar etika yang tinggi. Etika merupakan satu paduan kepada profesional untuk membina, meningkatkan, dan mempertahankan integriti, kejujuran, dan maruah profession masing-masing. Keempat, memelihara keharmonian. Kode etika menggariskan standar tingkah laku yang harus dipatuhi dan diamalkan sepenuhnya kepada kepentingan semua pihak terpelihara. Ini dapat mengelakkan daripada berlakunya pertembungan di antara kepentingan diri dan kepentingan umum. Ini akhirnya menyebabkan berbagai konflik dan rasa tidak puas hati di kalangan pihak yang berkaitan. Setiap ahli profesional dalam bidang masing-masing perlu mengiktiraf kehidupan, keselamatan, kesehatan, dan kebajikan setiap anggota masyarakat. Lanjut. Lima, sokongan. Jika seorang teknokrat didakwa atau diragui oleh pihak lain tentang apa yang dilakukan, maka dia boleh menggunakan kode etika untuk menyokong tindakannya. Dalam memberi sokongan akan apa yang telah dilakukan, hendaklah ahli teknokrat tersebut yakin akan pekerjaan yang telah beliau lakukan tidak salah di sisi undang-undang dan agama serta etika organisasi atau jabatan. Kesimpulan dan saran. Kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Dari pembahasan makalah etika profesi dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Banyak sekali profesi yang ada di Indonesia beserta tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tugasnya serta kualifikasi yang berbeda setiap profesinya masing-masing. Dari contoh kasus sebelumnya dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang profesional harus berhati-hati dalam menjalankan pekerjaannya. Ia harus memiliki soft skill dan hard skill dalam standarisasi profesinya. Karena sesuatu yang kecil, yakni tidak sengaja memindahkan file yang tidak seharusnya dipindahkan atau mengubah konfigurasi jaringan pada sebuah perusahaan bisa menjadi masalah yang besar dalam berhubungan dengan hukum karena melanggar UU ITE. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini. Tentunya kami masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya pengetahuan kami dan kurangnya referensi yang ada. Kami berharap pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun kepada kami demi sempurnanya makalah ini dalam pembelajaran untuk penulisan makalah di lain kesempatan. Semoga makalah ini dapat berguna bagi penulis
pada mohon maaf ini bagian bawahnya tertutup. Jadi lanjut saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.